Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 10 April, hari Kamis jam 4 sore di New York. Kita lihat market baru saja ditutup, Dow Jones hari ini minus 2,5%, ya. Nasdaq minus 4,31%, banyak banget ya. S&P minus 3,46%, ya tampaknya eh, pasti pengaruh dari perang tarif ini masih belum selesai-selesai. Ya, dan kalau kita lihat sejenak, ya kita lihat S&P di sini grafiknya, ya kita lihat kemarin S&P sempat naik keras karena Donald Trump membatalkan dia punya tarif, ya lalu kemudian hari ini agak turun sedikit. Ya menurut saya ini penurunan cukup wajar dan ini masih peluang untuk membeli ya. Dugaan saya seperti itu. Ini masih peluang membeli. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat QQQ juga sama. Nah, QQQ juga kalaupun hari ini turun 4%, tapi saya tetap melihat bahwa masih ada chance lah ya, masih ada peluang untuk dia bisa untuk terus naik. Ya, kemudian kita lihat Dow Jones juga sama. Dow Jones sebenarnya juga punya peluang yang sama. Jadi saya tetap melihat bahwa ini tetap punya peluang yang besar untuk bisa naik ya. Nah, saya tidak akan membahas apa namanya grafiknya atau kira-kira harga akan kemana itu teman-teman pasti lebih jago lah ya. Saya lebih membahasnya ke arah perang dagangnya. Ya, karena itu saya akan tanya sama ChatGPT, saya akan menggunakan saya suruh ChatGPT menggunakan data yang terbaru. Mari kita coba bicara berdasarkan data, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di pasar, ya. Nah, kita lihat saya tanya tarifnya berapa sih sebenarnya, kan tiap hari kan berganti-ganti kan ya, bales-balesan. Ya, terakhir Donald Trump bilang, "Saya naikkan 64%." Ya, lalu kemudian, "Awas Cina jangan membalas." Cina balas lagi, terus balas-balasan terus sampai yang terakhir nih ya yang terakhir Donald Trump, membalas dengan kenaikan 125% tarif, barang-barang Cina masuk ke Amerika, ya. Dan kemudian terakhir Cina membalas hari ini, ya Cina membalas dengan total 84% edan ya. Ya, ada update berita terbaru kemarin bahwa, Donald Trump menangguhkan, menunda kenaikan tarif ini sampai 90 hari ke depan. Kecuali Cina. Ya tentu saja Cina langsung ngegas ya, langsung marah. Oke. Nah, ya itulah ini update terakhir. Jadi ini tadi pagi dia langsung membalas. Sekarang barang-barang Amerika masuk 84% dan ini sudah mulai per tanggal 10 April. Jadi sekarang nih ya. Jadi baik kedua negara ini sudah menerapkan tarifnya, sudah berlaku per hari ini, teman-teman. Ya karena itulah market merespon negatif. Meskipun saya menilainya masih tetap dalam hal yang wajar ya. Jadi hari ini sudah mulai berlaku tapi cuma buat Cina. Oke. Nah, mari kita lihat sekarang teman-teman. Saya cuma pengen tahu. Oke, kita lihat. Kita lihat dari sisi pandang Amerika dulu, ya. Ini adalah data tahun 2024. 5 negara tertinggi yang Amerika itu import, yang Amerika datangkan barangnya. Oke. Nah, ini Anda lihat di sini. Yang pertama adalah Meksiko, tetangganya. Ini jumlahnya adalah 509 miliar, billion itu berarti miliar ya. Miliar US dollar atau sekitar 15,2% dari total US import. Gendeng, ya. Nah, kemudian China 462,63 billion, sekitar 13,8% dari US import. Ya. Kanada selanjutnya, kemudian Jerman dan Jepang ya. Kita lihat Jerman dan Jepang angkanya cuma 100, 152 atau 63. Sementara ini 400, Meksiko 509 ya. Nah, dari sini aja sebenarnya kita sudah melihat bahwa sebenarnya yang kalau barangnya mau masuk itu yang kena tarif itu ini. Ya, ini kan adalah barang Cina yang masuk ke Amerika. Senilai per 2024 ya, senilai kurang lebih 462 miliar US dollar. Ini yang nanti akan ditarifin 125%. Sampai nggak hafal angkanya ya, karena berganti-ganti terus.
edan ya. Ini sudah sinting ya, ini sudah sinting. Ini sudah namanya perang dagang gila-gilaan. Tapi perhatikan angkanya 462,63 billion. Dan ingat ya, Cina bukan satu-satunya negara terbesar yang Amerika butuh barangnya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa, "Oh, salah besar, Amerika tuh bergantung banget sama Cina." Seolah-olah seperti cuman Cina ini satu-satunya negara yang nyuplai barang ke Amerika. Jawabannya salah. Karena kalau Anda lihat di sini Meksiko yang paling gede yaitu 509,98. Dari total ya, kita ngomong total. Ya ini kita ngomong data, bukan omon-omon, bukan halu. Ya apalagi pakai teori konspirasi. No, enggak udah ya. Enggak namanya seperti kita ngomong data aja. Ya jadi 3 besarnya adalah Meksiko, Cina, Kanada. Dan gilanya Donald Trump, Meksiko juga diajak berantem, Kanada juga diajak berantem. Aduh. Ya, nah ini Anda biar lihat datanya. Ya 462,63 billion dan Cina bukan satu-satunya negara besar yang mendatangkan barangnya ke Amerika. No. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat sekarang. Bagaimana dengan Cina? Cina ya juga menjual barangnya karena Cina sekarang bangun pabrik kan ya, bangun pabrik besar. Dia menciptakan banyak barang, tentu saja barangnya harus dijual. Betul ya, sudah bangun pabrik, barangnya harus terjual. Nah, siapa yang ambil barang-barang Cina alias Cina ekspor ke negara mana? Nomor satu teman-teman adalah United States alias Amerika ya. 582,76 billion. Yes. Ya kalau dibandingkan dengan kalau misalkan kita lihat dibandingkan dengan kondisi di atas tadi ya. 582,76 billion atau mewakili 16,22% total China punya ekspor. Siapa juara duanya? Juara duanya adalah Hong Kong. Di mana itu juga adalah negara bagiannya Cina, ya kan? Jadi ya tapi itu mewakili 8,28%. Siapa juara tiganya? Jepang 172,93. South Korea dan Vietnam. Nah, Anda lihat gapnya. 500 dengan 200-an. Ya, dengan 300. Jauh banget kan? Ini 500-nya hampir 600. 500 gede. Siapa juara tiganya? 100, 100, 100. Jauh banget kan? Jauh banget kan? Jadi ibaratnya nih, kalau sekarang saya buka pabrik, ya, saya ini Cina nih, buka pabrik. Siapa pembeli pertama? Ya, pembeli pertama yang dominan sekali makan barangnya Cina adalah Amerika. Nah, itu benar. Jangan dibulak-balik, oke? Jangan Anda mengatakan bahwa Amerika sangat membutuhkan Cina. No, salah. Justru sebaliknya, Cina butuh Amerika untuk ambil, mengkonsumsi, beli barang-barangnya dia. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, ini berdasarkan data loh ya, bukan omon-omon. Ya, kalau media sudah dibeli oleh Cina, ya tentu saja kamu akan disuguhi berita-berita seolah-olah, wah Cina hebat sekali, Cina nggak butuh Amerika, Amerika sudah tidak dibutuhkan. Lihat datanya. Siapa yang makan barang Cina paling gede? Yaitu lihat ya, atau sekitar 16,22%. Bayangkan kalau sekarang angka ini mengalami hambatan, teman-teman. Nah, ayo mari kita pakai common sense. Bayangin. Jadi, kalau sekarang ini diterus-teruskan, ya pertanyaan saya sederhana. Amerika, Cina mau buang barang 582,76 billion. Kalau ya ini sorry ya, ini per tahun 2023 ya teman-teman. Jadi kalau ditanya, Pak kenapa datanya berbeda dengan ini 2024, ini 2023. Tampaknya ChatGPT belum menemukan data update. But it's fine. Kurang lebih hampir sama. Gak akan ada perubahan besar. Tetap Amerika number one. Ya, 2000 ini per 2023. Ya, supaya Anda fair. Oke, kita anggaplah data ini data terbaru. Ya, kita anggap aja. Saya tanya sekarang. Bagaimana cara menghabiskan 582,76 billion? Kamu mau setor ke siapa? Ya, ibaratnya saya sekarang ini punya pabrik gitu ya. Dan ini adalah pelanggan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Saya berantem dengan nomor 1 lalu kemudian yang nomor 1 sorry. Yang nomor 1 lalu kemudian ngambek misalkan ya. Lalu kemudian ngambek, "Gue nggak mau beli lagi barang kamu." Maka saya harus membuang barang senilai sekian. Ya yang paling potensial ya saya suruh yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 tuh.
Ayolah, beli-belilah barang gua lah, tambah-tambah dikit lah. Nambah ya. Muntah darah nggak lu kalau disuruh 582 dibagi Hong Kong, Jepang, South Korea, dan Vietnam. Suruh bagi rata, nambah omset. Ya, nggak mau lah ya, bener? Bener kan? Jadi Anda lihat, kebayang nggak? Ya, kebayang nggak? Oke. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kenapa Amerika itu kok berani banget ya. Maksudnya kok Amerika ini ngapain cari ribut dengan Cina? Apakah kartunya bagus atau jelek? Nah, kita lihat nih. Kita sebagai orang luar ya, kita lihat pertempuran ini karena pola pikirnya Donald Trump merasa bahwa siapa ya butuh siapa. Ya kan? Kan segitu. Bukan berarti Cina itu Amerika nggak butuh Cina ya, bukan, salah. Bukan berarti Cina nggak butuh Amerika, bukan. Tapi kita lihat siapa yang paling membutuhkan siapa. Simple. Sesimpel itu. Karena itu dia balas menggertak. Ya kan? Jadi Cina sekarang kenapa kok berani menggertak itu? Ya karena Cina sekarang juga punya kepentingan politik dengan anak buahnya dia. Jadi ibaratnya nih ada preman nih. Ya, jadi kepala preman dengan calon preman baru. Ya, kepala preman yang lama namanya Amerika. Sekarang Cina ada calon kepala preman. Calon. Nah, calon kepala preman sudah punya anak buah kan? Nah, kalau sekarang sama kepala preman dipukuli lalu kemudian Cina nggak bales, ya kehilangan muka dong di depan anak buahnya Cina, benar? Akibatnya Cina pun balas meskipun dia tahu kalau kamu membalas dampaknya akan babak belur. Pertanyaannya, apakah Amerika nggak babak belur? Yes, Amerika babak belur, teman-teman. Bukan berarti nggak babak belur, ya. Tetapi jangan salah, Cina itu cuma 13,8%. Artinya, kalau Amerika ingin babak belur berjemaah, maka Meksiko dan Kanada harus diajak sama-sama untuk membalas Amerika. Ya, gitu ya. Nah, cilakanya kalau gini balik bagi Meksiko ini adalah angka number one yang tinggi sekali. Cilakanya bagi Kanada ini angkanya juga number one. Jadi Amerika adalah klien utama dari Meksiko dan Kanada. Balik lagi, gimana lu mau menghabiskan 509,98 billion kalau Amerika sampai menutup barang dari Meksiko? Paham logikanya ya? Ini 509 lebih parah daripada Cina. Ya karena Cina itu 500 dapat lebih besar Cina ya. Sorry. Salah. Lebih besar Cina. Tapi sama-sama lu menghabiskan barang segini gimana? Kalau sampai ini terganggu, maka otomatis devisa negara pun juga pasti akan terganggu. Otomatis kalau sudah ke arah sana dampaknya melebar, pengangguran akan tambah banyak dan seterusnya. Panjang ceritanya. Ya. Jadi ini kepentingan benar-benar perang secara ekonomi plus perang secara politik. Semua ada kepentingan dan yang babak belur, ya keduanya babak belur. Nggak ada namanya perang itu semuanya sukses, nggak ada, semuanya babak belur. Amerika pun ya babak belur. Tapi sekarang kalau kita lihat siapa yang lebih babak belur, siapa menguntungkan siapa. Mari kita gali lagi sekarang, teman-teman. Produk apa yang Amerika ekspor ke Cina? Perhatikan, ekspor Amerika ke Cina yang dipajekin Cina itu cuma 143,5 billion. Cina tadi pasang tarif berapa? 84%, betul? Ya, terakhir ya. Jadi, Amerika harus membayar 84% dari 143,5 billion. Asumsi ya. Ya, kurang lebih dari angka kasar lah ya. Bandingkan dengan Cina yang yang harus membayar 462,63 billion per data tahun 2024. Jadi hampir 4 kali lipatnya. Paham maksudnya? Ya, jadi tentu saja pasti akan lebih ruwet ya, lebih rumit. Nah, sekarang kalau kita tanya, apa sih sebenarnya yang diekspor Amerika, yang disetor Amerika ke Cina? Nomor satu yang paling besar itu adalah biji-bijian dan oilseed. Ya terutama kedelai ya. Anda tahu ceritanya kapal Pegasus yang kemarin bawa kedelai ya waktu kenaikan tarif pertama kan sempat terhenti tuh. Ya jadi mereka butuh kedelai sangat banyak. 18,5 billion ya. Kemudian dan seterusnya lainnya Anda baca sendiri lah ya. Ini ada barang-barang yang kena dampak kenaikan barang dari Cina dan ini sekarang kamu harus nambah 84%-nya ya. Sedangkan apa sih barang kita nggak lanjutin ya. Nah, jadi oh ya kita lanjutin aja ya. Coba kita lihat ya. Kita lanjutin aja sekarang.
Oke, kita coba lanjutin ya. Sekarang sebaliknya sekarang. Eee, how much import to China and give me top 5 product and number, eee, based on the latest data. Oke lah, ya udahlah gini aja lah kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat sebaliknya. Apa sih sebenarnya yang disetor Cina ke Amerika? Ya ini per tahun 2024 ya kurang lebih sekitar 400 ya kurang lebih 438, something billion, gede banget ya. Dan kalau kita lihat ya China ini ada 3 yang terbesar betul setelah Kanada dan Meksiko. Apa sih sebenarnya yang disetor Cina ke Amerika? Banyak macamnya, ya satu dia bilang ini telepon, komputer, electric batteries ya. Jadi ini Tesla kena banget nih teman-teman. Ya Elon Musk sekarang sudah gigit-gigitan sama Navarro ya. Jadi antar kabinetnya sendiri aja nggak setuju ya. Ini electric battery tentu saja Tesla pasti butuh besar. Mainan anak-anak ini toys ya ini sangat-sangat dibutuhkan. Video game konsol dan segala macamnya ya. Nah, prinsipnya adalah ini nanti barang yang akan dikenakan tarif 125%. Ya ini. Ya tentu saja ini membuat harga barang-barang di sini pasti akan naik gila-gilaan. Nah, sampai di sini teman-teman sekarang jadi punya gambaran ya, akibat pukul-pukulan ini akan bagaimana nasibnya. Ya. Nah, karena Cina sudah nggak mau kehilangan muka, teman-teman, maka dia harus eee, harus cari cara. Ya, bagaimana caranya nih sekarang dia harus ngedam barang-barang atau ngelempar, membanjiri barang-barang ini ke negara-negara yang pro dengan Cina tentu saja. Ya, ini yang harus Indonesia harus ketahui betul karena Cina kalau sekarang tidak membuang barangnya, lah mau basir pabriknya kan kerja terus. Kalau barangnya numpuk, ya sekarang pasti ada kenaikan tarif, pasti berkurang otomatis. Dan jangan dikira bahwa oh dengan gagah berani mengatakan bahwa wah kita akan cari market lain. Nggak gampang cari market lain loh. Apalagi sekarang setiap dunia atau seluruh dunia, setiap negara maksudnya sama-sama sedang mengalami yang namanya krisis, inflasi, stagnan ekonomi, deflasi bahkan. Hati-hati Indonesia, karena kalau Indonesia tidak berhati-hati terlalu pro ke Cina, maka Indonesia akan dijadikan sasaran untuk membuang barang-barang Cina. Karena Cina kepentingan sekarang harus membuang barangnya. Dia sekarang pasti akan mengurangi atau secara otomatis secara ekonomi dengan tarif yang begini tinggi, barang-barang Cina akan berkurang drastis yang masuk ke Amerika. Nah, sementara pabrik kan kerja terus, pabrik kan produksi barang terus. Nah, terus mau dibuang ke mana? Karena itu sekarang Cina mencari ally, sekutu. Ya, sekutu dengan Cina gampang, yang penting lu terima barang gua. Ya, selesai kan? Lu akan saya banjiri dengan barang-barang dari made in China. Yang tadinya jatah Amerika, lu nyicil-nyicil lah. Lu ambil gua berapa billion nyicil lu memperingankan beban gua nih. Kan gua kepala mafia baru nih. Ya, akibatnya apa? Akibatnya adalah industri lokal akan mati suri. Karena industri lokal manapun gak akan bisa bersaing melawan barang-barang dari China. Hati-hati Indonesia. Kalau industri lokal sudah mati suri, maka pengangguran akan gila-gilaan. Ambil contoh di Indonesia, Sritex. Ya, berapa pegawainya Sritex? Ribuan. Habis kan, kolab kan bangkrut. Ya, kenapa bangkrut? Karena salah satunya pemerintah tidak bisa menjaga industri tekstil, dibanjiri oleh barang-barang Cina, boom, selesai. Next akan menyusul barang-barang lainnya. Hati-hati, saya lihat kebijakan ekonomi, kebijakan politik luar negeri Indonesia sama sekali tidak pro dengan produk-produk lokal. Akibatnya apa? Kalau kamu sekarang punya pemimpin yang tidak visioner, ya yang gampang disogok, yang tidak punya kepentingan untuk mempertahankan negara, tidak memprioritaskan kepentingan negara dengan besar dengan sebagai prioritas yang utama, maka siap-siap ya, siap-siap negaramu atau negara manapun yang sekarang pro dengan Cina, siap-siap kamu akan dibanjiri oleh barang-barang China. Ya, jadi kalau sekarang kamu melihat bahwa, Pak, bener loh mobil listrik di Indonesia aja sekarang mobil merek Cina tuh sudah menjamur kayak mobil handphone. Saya kayak handphone. Saya nggak tahu mereknya apa. Tenang, itu masih baru permulaan. Kenapa? Karena dampak dari
perang dagang ini akan memperparah itu. Jadi sekarang Anda harus smart. Jangan cuma bilang, oh ini kan perang cuma Amerika sama Cina, gak ada urusan dengan Indonesia. Siapa bilang Indonesia akan kena dampaknya? Siap-siap. Oke, thank you udah nonton video ini. Punya komentar, silakan di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat. Thank you.